Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang matematika, gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga tetap keadaan sehat ya, sehingga bisa mengikuti materi kali ini dengan mudah. Ngomong-ngomong tentang teknologi, hari ini kita ada di zaman serba teknologi, di mana kita hanya tinggal lihat HP karena dunia sudah ada di genggaman kita. Kalian pernah tidak melihat atau mencari tentang suatu lokasi? Nah, biasanya untuk melihat lokasi kalian biasanya pakai apa? Ya benar, pakai navigasi ya, atau GPS. Tahukah kalian bahwa ada ilmu matematika yang dipakai di GPS itu? Apa itu? Nah, itu yang akan kita bahas tentang hari ini, yaitu materi tentang vektor. Nah, vektor ini yang dipakai GPS untuk menentukan arah, kemudian jauh, dan sebagainya. Nah, teman-teman, pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang vektor di bagian part pertama. Bagi teman-teman yang belum melihat atau belum belajar tentang vektor part pertama, bisa dicek di deskripsi dan dipelajari materi vektor di bagian pertama agar memiliki keterkaitan dan kesinambungan tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, materi vektor di bagian kedua hari ini adalah materi tentang menentukan besar dan panjang suatu vektor, kemudian ortogonalitas. Apa itu? Nah, itu akan kita bahas setelah ini. Sebelum kita bahas ke situ, marilah berdoa dulu agar diberi kemudahan tentang belajar tentang matematika. Kemudian siapkan buku catatannya sehingga bisa tercatat apa saja hal-hal yang penting yang kita bahas hari ini. Oke, langsung saja teman-teman ya, fokus, semangat, semoga materi ini mudah dipahami. Baiklah, para pejuang matematika sekalian, kita mulai materi kita hari ini. Pertama, belajar tentang panjang atau besar vektor di ruang dimensi 2. Misalkan ada titik A dan B, di A itu terletak di X1 dan Y1, dan titik B terletak di X2 dan Y2. Misalkan titik A dan B ini adalah titik yang terletak pada bidang kartesius. Nah, ini kan titiknya baris. Kita jadikan titiknya ke titik kolom dulu ya. Jadi vektor A bisa dinyatakan dalam titik X1 dan Y1 dari ini, dan vektor B dinyatakan dalam X2 dan Y2. Nah, maka untuk menentukan rumus panjang dan besar vektor bisa dinyatakan dalam rumus seperti ini. Nah, ini lambang, jadi ada dua garis gini, dan panah di atas ini adalah lambang dari panjang atau besar vektor ya, diingat-ingat teman-teman ya. Nah, untuk mencari besar atau panjang vektor, rumusnya adalah akar dari dua titik ini, X2 dikurangi X1 kuadrat, nah di sini, ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat, nah di sini. Jadi ini adalah rumus dari panjang atau besar vektor. Oke, setelah tadi kita mendapatkan rumusnya, sekarang kita belajar tentang contoh soalnya ya. Pertama, jika ada dua titik A di titik min 1,2 dan titik B terletak di 5, min 6, dua titik ini terletak di bidang kartesius dan membentuk sebuah vektor AB. Tentukan besar vektor tersebut. Nah, ini dari soal ini ada titik A, ada titik B, diminta untuk menentukan besar vektor AB. Maka cara menjawabnya atau cara mengerjakannya, kita masukkan rumus yang tadi yang barusan kita pelajari, X2 dikurangi X1 kuadrat, Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Mana X1 mana X2? Nah, kalau yang titik A ini ada X1, ini Y1 yang tadi kita pelajari ya. Ini X2, ini Y2. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Berarti X2 dikurangi X1, maka 5 dikurangi negatif 1. Nah, kuadrat. Nah, itu kita masukkan di sini. Ditambahkan Y2 sama Y2 yang ini dikurangi Y1 yang ini. Maka negatif 6 dikurangi
2 kuadrat. Tinggal kita hitung teman-teman. 5 dikurangi negatif 1. Nah ini kan 2. Nah, dikurangi negatif, maka ini jadi positif toh. Maka 5 tambah 1 sama dengan 6 kuadrat. Ditambah negatif 6 dikurangi 2 sama dengan negatif 8 kuadrat. Kita hitung 6 kuadrat sama dengan 36. Min 8 kuadrat sama dengan 64. Sehingga kita jumlahkan sama dengan 100. Akar 100 sama dengan 10. Nah, ini cara menentukan besar vektor. Gampang teman-teman ya. Oke, para pejuang matematika, kita ke contoh soal nomor 2 ya. Jika diketahui vektor U 4 dan 2, vektor V 0 dan negatif 1, vektor W negatif 2 dan 5. Hitunglah jika pertanyaannya yang pertama besar vektor U, kemudian yang kedua besar vektor U dikurangi vektor W ditambah vektor V. Bagaimana cara mengerjakannya? Perhatikan berikut ini ya, fokus ya. Pertama, kita tentukan besar vektor U dulu ya. Nah, vektor U kan nilainya 4 dan 2. Maka, untuk menentukan besar vektor U, tinggal masukkan rumusnya. Akar 4 kuadrat dari ini, ya, taruh di sini, ditambah 2 kuadrat dari sini, ditaruh di sini. Ya, sehingga tinggal kita hitung. 4 kuadrat sama dengan 16, 2 kuadrat sama dengan 4. Kemudian kita jumlahkan sama dengan 20. Berapa akar 20? Tidak bisa, tapi kita bisa sederhanakan. 20 kita rubah menjadi 4 kali 5. Nah, dari 4 dan 5 ini mana yang bisa diakarkan? 4. Maka 4 menjadi 2, akar 5-nya tetap di dalam akar. Bisa teman-teman ya. Cara menyederhanakan akar ini kan sudah kita pelajari di kelas 10 ya. Nah, kemudian pertanyaan yang B, besar vektor U dikurangi vektor W ditambah vektor V. Nah, kita jumlahkan dulu ini ya. Kita operasikan dulu penjumlahan dan pengurangannya. Sehingga kalau U dikurangi W, maka U-nya kita taruh 4 dan 2 dikurangi vektor W dari sini, kita taruh di sini. Kemudian ditambah vektor V, kita taruh di sini. Ya. Kemudian kita jumlahkan. 4 dikurangi negatif 2 sama dengan berapa teman-teman? 6 ditambah 0 sama dengan 6. Kemudian 2 dikurangi 5 sama dengan negatif 3 ditambah negatif 1 sama dengan negatif 4. Nah, jika ini sudah kita ketahui, sudah mudah. Tinggal kita hitung besar dan panjangnya seperti contoh soal nomor A tadi. Maka besar dari vektor U dikurangi W ditambah vektor V adalah 6 kuadrat dari sini ditambah negatif 4 kuadrat. Dari sini negatif 4-nya. Tinggal kita hitung. 6 kuadrat sama dengan 36. Negatif 4 kuadrat sama dengan 16. Kita jumlahkan sama dengan berapa teman-teman? 52. Kita sederhanakan ya, karena tidak bisa diakarkan. 52 itu sama dengan 4 kali 13. Maka akar 4 sama dengan 2 akar 13 tetap di dalam akar. Semoga bisa dipahami teman-teman ya. Baiklah, para pejuang matematika, masih semangat ya. Kalau tadi kalian sudah belajar tentang besar atau panjang sebuah vektor, sekarang materi selanjutnya adalah perkalian skalar dua vektor. Apa sih perkalian skalar itu? Fokus ya, perhatikan penjelasan berikut. Hasil kali skalar dua vektor yang hasilnya tidak nol, misalkan ada vektor A dan vektor B, maka dapat dinyatakan oleh A dot B. Jadi cara baca bilangan ini, kalau ada vektor A, titik ini dibaca dengan dot ya. Maka ini dibacanya A dot B atau A kali B gitu teman-teman ya. Misal vektor A titiknya X1 dan Y1 dan B titiknya X2 dan Y2. Bagaimana kalau dikalikan skalarnya?
Maka rumusnya A dot B sama dengan X1 kali X2 ya ditambah Y1 dikali Y2. Nah, ini rumus dari perkalian skalar. Diingat teman-teman ya. Jadi yang atas kali yang atas, kemudian ditambah yang bawah kali yang bawah. Langsung saya berikan contoh ya biar mudah dipahami. Misal diketahui vektor A 2 dan min 1, vektor B 6 dan min 2, vektor C 0 dan min 2. Tentukan. Misalkan pertanyaan pertama diminta vektor A dot vektor B atau vektor A dikali vektor B. Maka masukkan rumusnya yang tadi, yang ini kita masukkan. Maka X1 kali X2, Y1 kali Y2. Nah, kita lihat bilangan atau titiknya vektor A dan vektor B. Ini dan ini. Maka X1-nya yang mana? 2. X2-nya yang mana? 6. Maka tinggal kita masukkan 2 kali 6 ditambah negatif 1 dikali negatif 2. Nah, ada di sini. Bisa teman-teman ya. Jadi yang atas dikali yang atas ditambah yang bawah dikali yang bawah. Maka tinggal kita kalikan. 2 kali 6 sama dengan 12. Ditambah negatif 1 dikali negatif 2 sama dengan positif 2. Maka 12 tambah 2 sama dengan 14. Mudah teman-teman ya. Oke, saya berikan satu contoh lagi ya agar lebih mudah dipahami. Misal pertanyaannya vektor A dot vektor C. Maka kita lihat vektor A dan vektor C. Yang atas kali yang atas, maka 2 dikali 0. Nah, kita taruh di sini. Ditambah bawah kali bawah, negatif 1 dikali negatif 2. Kita taruh di sini. Tinggal kita kalikan. 2 kali 0 sama dengan 0. Kemudian negatif 1 dikali negatif 2 sama dengan positif 2. 0 ditambah 2 sama dengan 2 ya. Bisa teman-teman ya. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan ya. Tetap di materi perkalian skalar 2 vektor, tapi jika vektor A dan vektor B membentuk sudut alfa ya. Kalau tadi kan tidak membentuk sudut, tapi di materi kali ini jika vektor A dan B membentuk sudut alfa, maka rumus yang dipakai adalah A dot B sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B dikali cos alfa. Ini rumus yang dipakai jika kedua vektornya membentuk sudut alfa. Langsung saya berikan contoh teman-teman ya. Contoh misalkan diketahui vektor A 3 dan 4, vektor B 6 dan 2, dan vektor A dengan vektor B membentuk sudut 60 derajat. Nah, ini kita lihat di vektornya membentuk sudut 60. Tentukan perkalian skalar A dot B. Maka kita pakai rumus ini karena kedua vektor itu membentuk sudut, maka kita pakai rumus ini. Maka kita cari dulu besar vektor masing-masing yang diketahui dari soal. Kita cari dulu besar vektornya A ya. Vektor A itu 3 dan 4. Maka untuk mencari besarnya, materi sebelumnya yang sudah saya ajarkan, akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Tinggal kita hitung teman-teman. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. 9 tambah 6, 16 sama dengan akar 25. Akar 25 sama dengan 5. Ya, mudah ya. Kita hitung atau kita lihat berapa besar vektor B. Vektor B adalah 6 dan 2, maka besarnya 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 6 kuadrat sama dengan 36. 2 kuadrat sama dengan 4. Ketika dijumlahkan, 36 tambah 4 sama dengan 40. Nah, berapa akar 40? Tidak bisa diakarkan, tapi bisa kita sederhanakan. 40 itu berapa kali berapa? Benar, 4 kali 10. Maka akar 4 sama dengan berapa? 2. Nah, akar 10-nya tetap di dalam akar. Nah, ini cara menyederhanakan ya. Nah, sudah kita hitung atau kita tentukan besar vektor A sama dengan 5, besar vektor B sama dengan 2 akar 10. Kemudian kita masukkan ke rumus teman-teman. Rumusnya adalah A dot B, vektor A dot B
besar vektor A dikali besar vektor B dikali cos alfa. Maka kita masukkan besar vektor A sama dengan 5. Kita masukkan di sini. Besar vektor B sama dengan 2 akar 10. Kita masukkan di sini. Kemudian cos alfa, alfanya kita ganti dengan 60 derajat. Maka kita kalikan nih teman-teman. 5 kali 2 sama dengan berapa? 10 akar 10. Cos 60 sama dengan berapa? Setengah. Nah, dari mana setengah ini? Sudah kita pelajari di kelas 10 ini. Pasti kalian bisa. Ini adalah sudut istimewa. Tidak perlu dicari, kita tinggal lihat di sudut istimewa. Cos 60 sama dengan setengah. Berapa 10 akar 10 kali setengah? Tinggal kita coret 10 sama 2 sama dengan 5 akar 10. Oke, para pejuang matematika, materi kita hari ini yang terakhir adalah ortogonalitas. Apa ortogonalitas itu? Perhatikan ya. Jika hasil perkalian skalar 2 vektor sama dengan 0, jadi maksudnya kalau ada 2 vektor kemudian dikalikan dan hasilnya sama dengan 0, maka dapat dikatakan bahwa kedua vektor tersebut saling tegak lurus atau ortogonal. Jadi pengertian ortogonal itu jika ada 2 vektor kemudian dikalikan dan hasilnya sama dengan 0, maka 2 vektor itu disebut tegak lurus atau ortogonal. Jadi rumusnya vektor A dot vektor B sama dengan 0 atau vektor A dikali vektor B sama dengan 0. Ini adalah sifat dari ortogonal. Langsung saya berikan contoh teman-teman ya, contoh yang terakhir ya. Contoh yang pertama, buktikan bahwa vektor A 4, 6 dan vektor B 3 dan 2 ortogonal. Ya, jadi kita disuruh membuktikan apakah kedua vektor ini ortogonal. Kemudian soal yang kedua, diketahui vektor A X dan 3, vektor B sama dengan negatif 2 dan 4. Jika kedua vektor tersebut saling tegak lurus, ya, jadi dari soal sudah diketahui bahwa kedua vektor ini ortogonal atau tegak lurus. Tentukan nilai X yang ada di titik A ya. Kita diminta untuk mencari nilai ini, X ini. Maka kita jawab nomor 1 dulu ya teman-teman ya. Kita disuruh membuktikan bahwa kedua vektor A dan B ini ortogonal. Maka kita kalikan langsung. Vektor A kali vektor B. Maka 4, 6 dikali 3 dan min 2. Bagaimana cara mengalikan? Masih ingat teman-teman? Barusan yang saya ajarkan. Atas kali atas, bawah kali bawah ya. Sehingga 4 dikali 3 ditambah 6 dikali negatif 2. 4 dikali 3 sama dengan berapa teman-teman? 12. 6 dikali negatif 2, negatif 12. 12 ditambah negatif 12 sama dengan 0 ya. Maka terbukti bahwa kedua vektor ini sama dengan 0 atau ortogonal ya, karena hasilnya 0. Kemudian ke soal yang kedua ya, kita diminta untuk mencari X. Tapi sifatnya sudah diketahui bahwa A dan B ini sudah ortogonal. Maka A kali B sama dengan 0, langsung saja karena sudah ortogonal. Maka kita kalikan teman-teman. Atas kali atas, bawah kali bawah. Maka X dikali negatif 2 ditambah 3 dikali 4. Nah, sama dengan 0. Nah, kan sifatnya sama dengan 0, ortogonal. Tinggal kita kalikan teman-teman. X kali negatif 2 sama dengan 2X. 3 dikali 4 sama dengan 12. Sama dengan 0 masihan. Kemudian pindahkan ruas. Yang mana pindah ruas? 12 ini kita pindah ruas ke kanan menjadi negatif 12. Sehingga negatif 2X sama dengan negatif 12. Untuk mencari X-nya, maka negatif 2 ini harus pindah ruas menjadi apa? Pembagian, benar. Sehingga X sama dengan negatif 12 dibagi negatif 2. Sehingga negatif sama negatif dicoret sama dengan positif ya. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, sudah diketahui bahwa X-nya sama dengan 6. Itu materi kita hari ini teman-teman ya. Mudah ya. Semoga bisa dipahami ya.
Baiklah, para pejuang matematika, itu tadi materi tentang vektor bagian kedua kita hari ini. Ada beberapa macam yang sudah kita pelajari. Nah, agar kalian lebih paham teman-teman, karena ini matematika, maka kalian harus mencoba latihan soal agar kalian lebih paham dan lebih mengerti tentang apa yang sudah kita pelajari. Nah, kerjakan soal-soal berikut ini ya. Ada 2 soal, ya 2 soal cuma, tapi ada anaknya ya, ada A, B, dan C. Nah, dikerjakan, dicoba secara mandiri. Jika misalkan ada yang tidak paham, boleh ditanyakan kepada teman atau guru kalian, atau juga boleh ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan kami balas dengan maksimal ya. Silakan dicoba, semoga bisa dipahami dan dikerjakan. Semoga materi kali ini bermanfaat ya. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini di vektor bagian kedua ini tentang menentukan besar dan panjang suatu vektor, kemudian tentang ortogonalitas. Bagaimana, mudah teman-teman ya? Mudah, sudah saya berikan ilmu atau materi yang semudah mungkin. Semoga materi kali ini bermanfaat. Jangan lupa terus dukung channel ini. Caranya dengan klik tombol di bawah subscribe, kemudian di like ya, dan boleh juga share ke teman-teman yang lain yang mengalami kesulitan tentang belajar matematika. Silakan datang dan dipelajari semua materi yang ada di channel ini. Insya Allah akan memberikan kemudahan untuk kalian belajar matematika. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa dikerjakan soal yang tadi, kemudian konsultasikan kepada guru kalian. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.